bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kali ini akan membahas mengenai topik menjadi mulia. Menjadi mulia adalah dambaan setiap orang. Karena sifat yang mulia itu adalah sifat yang baik, bagus, luhur, agung, dan terhormat. Dalam kehidupan kita ini, kita diibaratkan seperti menumpang dalam sebuah perahu yang akan mengarungi samudra yang sangat luas. Tak kala kita mengarungi kehidupan ini, ada banyak hal yang silih berganti terjadi. Gelombang kehidupan datang silih berganti. Badai pencobaan datang silih berganti. Bahkan kadang-kadang kabut gelap yang menutupi perjalanan kehidupan kita ini datang silih berganti. Suka duka datang bergantian. Senang dan sedih juga datang bergantian. Sehat dan sakit juga datang selalu bergantian. Dalam situasi yang seperti ini, banyak orang menjadi berubah tak kala menjalani, mengarungi kehidupan ini. Ada yang tadinya orang baik, tiba-tiba lama-kelamaan karena situasi yang dihadapinya berubah menjadi jahat. Ada juga orang yang tadinya jahat karena dia mengalami suatu pencerahan, menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini sangat-sangat menjijikkan, sehingga dia bertobat dan menjadi baik. Apa saja bisa terjadi. Semua orang berpeluang, semua orang mungkin menjadi yang tidak bisa diharapkan kalau dia memang memilih untuk seperti itu. Namun sebagai orang-orang yang mengerti dan mengetahui bahwa hidup ini hanya sementara, biarlah kita mencari hal-hal yang membuat hidup kita ini berarti, membuat hidup kita ini menjadi mulia. Menjadi mulia tidak tergantung karena kita menjadi orang kaya, berpangkat, terkenal. Menjadi mulia adalah hak setiap orang. Semua bisa menjadi mulia. Kalau menjadi kaya, mungkin tidak semua orang bisa. Kalau berpangkat, mungkin tidak semua orang bisa. Kalau menjadi terkenal, mungkin juga tidak semua orang bisa. Tapi menjadi mulia, semua mungkin orang akan mampu dan bisa. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang mulia. Belum tentu orang yang kaya adalah orang yang mulia. Bisa saja dia kaya, tapi kaya dengan cara yang tidak benar. Mengumpulkan harta dengan korupsi, merugikan orang lain dengan jalan-jalan yang artinya tidak terpuji. Bisa saja orang menjadi terkenal dengan cara yang artinya sensasional, fenomenal, yang membuat artinya dengan berita-berita yang menghebohkan, yang mengadu domba. Bisa juga orang menjadi hebat karena melakukan atau membuatnya dengan cara yang tidak benar, membuatnya dengan artinya merugikan orang lain, bahkan dengan artinya membinasakan, menghabisi orang lain. Jadi menjadi mulia bukan karena hebat, bukan karena terkenal. Jadi kalau Anda jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang mulia, yang bermanfaat, suka berbagi, senang dan peduli kepada kekurangan orang lain. Jadi orang hebat juga, jadilah orang hebat yang mulia, yang artinya menghargai orang lain, melakukan hal-hal yang benar-benar untuk kepentingan umum. Jadi orang juga terkenal, jadilah orang terkenal dengan terkenal karya-karya yang benar-benar berguna, bermanfaat, bukan yang sensasional. Begitu juga kalaupun keadaan miskin, jadilah orang miskin yang mulia, yang tidak menyusahkan, yang tidak membuat onar, yang tidak menjadi sampah masyarakat. Apa gunanya kaya? Apa gunanya terkenal? Apa gunanya hebat? Karena itu tidak akan menjadi mulia kalau semuanya itu dihasilkan dengan cara yang tidak benar dan tidak terpuji.
Orang miskin yang memiliki sifat mulia lebih terhormat daripada orang-orang yang padahal disebut sebagai orang yang mulia, dipanggil yang mulia, padahal hatinya tidak mulia. Jadi menjadi mulia itu bukan karena apa yang dia punya, bukan karena harta yang dimiliki, bukan karena pangkat tinggi yang dia punya, tetapi karena perilaku, sifat yang benar-benar luhur, agung, dan mulia. Siapapun kita, jadilah mulia. Apapun profesi kita, jadilah mulia. Apapun yang menjadi status kita, jadilah mulia. Jadilah karyawan yang mulia. Jadilah guru yang mulia. Jadilah pejabat yang mulia. Jadilah ibu rumah tangga yang mulia, suami yang mulia. Tidak dibatasi status ataupun kedudukan untuk menjadi mulia, karena semua orang bisa menjadi mulia. Pada suatu waktu juga kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar seperti tujuan Tuhan untuk menjadi mulia? Kita akan melihat bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya sementara. Hidup kita ini hanya singkat. Kita hidup bukan untuk diri kita. Kita hidup bukan hanya untuk keluarga kita. Terlebih hidup kita ini untuk Tuhan. Mari kita muliakan hidup kita ini dengan hal-hal yang berguna, supaya apapun yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca ayat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, untuk menjadi mulia adalah dengan kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Menyucikan diri artinya membersihkan diri kita, memurnikan motivasi kita, menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Tak kala itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat berkenan, baik di hadapan Tuhan, begitu juga di hadapan sesama. Amin.